Wis. Keputihan. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Pas lainnya udah dapat nih lucu nih. Ya, para konco, para sedulur, sobat haji, teman-teman semua yang menyaksikan informasi update tentang haji, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang bisa kita bilang yang memiliki bandara inilah. Yes, namanya Pak Abdul Basir, Pak Kandakar. Pak, sehat? Alhamdulillah. Pak, ini udah mau selesai, Pak. Apa, Pak, yang paling Bapak rasakan? Kangen sama kita-kita atau Bapak justru malah cepet pergi gitu, Pak? Enggak, gini. Yang pertama tentu kami mengapresiasi, saya mengapresiasi secara pribadi sebagai Kepala Daerah Kerja Bandara atas kinerja teman-teman yang menurut saya luar biasa, kinerjanya jauh melampaui tanggung jawab dan batas-batas kewajiban sebagai PBH Arab Saudi. Kadang misalkan kayak teman-teman yang tugasnya sebagai pembimbing ibadah, sebagai media center, sebagai tim transportasi, kita semuanya berjibaku satu kata lah, pelayanan yang Satu maksimal tujuan kepada jamaah haji kita. Apapun tusi kita tetap memberikan layanan yang maksimal sebagai pelayan jamaah haji. Dan saya melihat sampai dengan hari yang kesekian, saya nggak bisa menghitung lagi ini Mas Ferdi. Yang jelas kepulangan kita kan tinggal beberapa hari lagi lah ya. Betul. Saya merasakan sendiri bahwa teman-teman ini sudah tidak ada lagi batas-batas. Tidak lagi ada batas-batas, udah nggak fokus atau gimana? Bisa jadi nggak fokus. Seolah-olah mereka itu sudah melupakan siapa dirinya ketika di Indonesia. Misalkan ini ada bapak kita yang di belakang ini. Pak Sri. Ini kalau di kampung saya ini Pak Kapolres ini. Iya, Tapi betul. di sini dia lupa kalau dia itu Betul, Pak. selevel Kapolres. Betul, Pak. Di sini ngangkat-ngangkat koper, dorong-dorong jamaah. Mana mau kalau di Betul. daerah. Mau nggak Pak Sri? Termasuk banyak ternyata di antara kita itu banyak yang dosen, bahkan ada yang PLT rektor. Oh, Itu kita sampai nggak tahu kan iya betul. profesi mereka itu apa. Nah, ketika mereka sudah seperti lupa dengan siapa dirinya di Indonesia itu, berarti sudah total melebur dalam pelayanan kepada jamaah haji kita. Meskipun kita tugasnya di bandara seperti umal, seperti kuli begitu, tapi ya kita bangga sebagai pelayan jamaah haji Indonesia. Kalau tadi disebut kayak pemilik bandara ya, Betul, kita itu ini sebetulnya bandara ini, Khotimul Matoroin, pelayan dua bandara. Wih, so iya bener-bener para konco tuh. Bukan Khotimul Haromain, tapi Khotimul Matoroin, pelayan dua bandara, baik bandara Jeddah maupun bandara Madinah. Pak, yang paling Bapak rasakan, tahun lalu kan Bapak juga di sini, yang paling Bapak rasakan orang-orangnya, gokil-gokilnya, gila-gilanya, bahkan ya bisa dibilang membuat Bapak, nih loh, kok bandara ini berarti pantas dapat apresiasi itu, ya berarti karena ini gitu loh. Oke, kalau tahun lalu itu masih ada lah sedikit sekat-sekat yang kita rasakan. Misalkan kadang teman-teman menganggap, saya kan petugas transportasi, saya kan tugasnya di bimbingan ibadah. Kalau sekarang kita sudah seolah-olah kita tidak tahu dia itu sebetulnya tugasnya apa. Betul. Karena apapun tugasnya, kita ketika ada jamaah kita sama-sama melayani. Betul. Bantu dorong jamaah, ada yang harus gendong jamaah karena dia nggak dapat kursi roda. Kan kadang meskipun kursi roda itu kita siapkan dalam jumlah yang banyak, tetapi ternyata jumlah jamaah yang membutuhkan kursi roda itu kadang jauh lebih banyak. Pernah itu suatu saat di kloter SOC berapa itu kan, pas kita di Jeddah itu, satu kloter butuh kursi roda sampai 51. Nah, itu kan saya candain nih. Ini kita mau karnaval kursi roda ini sebanyak ini. Oh, sampai jadi judul tuh Pak, parade kursi roda. Nah, parade kursi roda. Dan itu juga banyak ditemukan di kloter-kloter yang lain, sehingga wajar kalau kadang teman-teman itu harus sampai menggendong. Bahkan saya pun juga pernah menggendong jamaah, walaupun saya pilih itu jamaah yang nggak terlalu gede kan. Kalau gede kan saya juga nggak kuat. Dan saya pilih jaraknya nggak terlalu jauh, supaya saya juga kuat gendongnya. Tapi pas gendong itu ngeliat kamera nggak Pak? Lupa saya tuh lihat apa enggak. Jadi Pak, fenomenanya di tempat kita di MCH juga banyak ada teman-teman MCH yang merangkap jadi bimba dalam terpenting. Iya. Ada MCH yang Ada. jadi pengamat, jadi transportasi, ada segala pengamat juga ada. Ada yang bukan MCH seperti MCH juga ada. Ya karena kan kembali ke passionnya kadang ya. Betul. Dan kita juga nggak boleh a priori, nggak boleh memandang negatif mereka, karena meskipun dia bukan MCH, tapi kalau passionnya itu memang dia
seneng rekam, seneng nulis, seneng memfoto, ya nggak apa-apa. Toh itu nanti semuanya harus kita publikasikan, bukan kita ria, tapi kita memang selain ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman kita juga ingin menyebarkan kebaikan. Nah, saya sepakat sih Pak. Karena kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak diketahui publik kan juga sama aja. Meskipun memang tujuan kita bukan itu ya. Ini kan kita bukan branding, tapi kita ingin menyebarkan kebaikan. Bahwa kita itu bekerjanya memang total, bekerja secara maksimal. Tuh, catat tuh, bekerja dengan total, bekerja dengan maksimal. Terus apa lagi Pak? Ya bayarnya jangan minimal kan ya. Ini saya tahu nih, teman-teman sebenarnya menunggu transferan ini. Saya bilang transferannya nanti aja mepet-mepet. Kalau ditransfer duluan nanti pada belanja lagi. Betul, nanti nggak cukup bagasinya. Iya, padahal sudah dikasih oleh-oleh sama Pak Kadaker banyak-banyak tuh, masih belanja lagi. Jangan dong. Biar Cukup gitu kita kan. berikan snack itu yang bisa dibuat sekaligus buat oleh-oleh kan. Bapaknya nggak usah makan, nanti buat anaknya aja. Baik Pak, sekarang Pak kejadian-kejadian unik yang Bapak pernah rasakan. Kita juga ngerasakan tuh Pak, pada saat orang berlapis-lapis baju, ada yang buka-buka baju dalamannya bermacam-macam gitu. Banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian unik yang saya temukan secara langsung maupun disampaikan teman-teman. Kalau saya menemukan langsung tuh ya ada beberapa, misalkan pada saat kedatangan itu karena kredit banget, saya membantu teman-teman untuk layanan kepada jamaah, saya membantu dorong kursi roda lansia. Ternyata pas saya mau angkat ke bis itu tangan saya kok anget gitu ya. Ternyata jamaahnya pipis di celana gitu kan. Nah itu juga kayaknya teman-teman banyak yang merasakan itu, banyak membantu jamaah, bukan hanya sekedar pipis di celana, tapi ada juga yang sampai buang air besar, harus memandikan mereka. Ya kami perlakukan bahwa jamaah haji itu seperti layaknya orang tua kita, kakek nenek kita, supaya kita ya ikut merasakan susahnya mereka, sehingga kita harus hadir untuk membantu mereka. Ada juga kadang teman-teman yang bercerita temuan di lapangan pada saat membantu merapikan barang jamaah itu, ada jamaah yang kopernya harus dibongkar di X-ray, walaupun dia tidak membawa air zam-zam itu ya, tapi isinya, kalau itu saya pernah menemukan, itu isinya hanger besi yang sebetulnya sama pedagang udah dibengkok-bengkokin begini, tapi sama jamaah masih dibawa. Pas ditanya kenapa dibawa, ini kan nggak penting banget ini dibawa, itu kan katanya kenang-kenangan, mudah-mudahan ada barokahnya dan sebagainya. Jadi memang jamaah kita kan masih percaya hal-hal seperti itu. Nah ada juga yang tadi yang bercerita sempat membantu sebetulnya ya, membantu jamaah yang barangnya terlalu banyak, terus dipilih pakaian-pakaian yang masih bisa dipakai berlapis-lapis begitu, sampai ada yang pernah sampai yang 12 lapis. Ketika pas kerekam ternyata masih ada onderdil dalam yang akhirnya dia kan agak-agak malu kan. Nah, barang-barang yang seperti itu sering. Bahkan kalau saya juga pernah membantu jamaah merapikan jamaah itu, barangnya banyak banget, ada yang digendong, ada yang ditenteng, dikresek, masih ada tasnya, dan banyak banget pokoknya. Ternyata ketika saya bantu itu isinya ada buah-buah yang sudah agak rusak separuh. Bahkan pernah juga dia itu bawa sendok plastik putih itu Mas Ferdi. Oh iya, itu sendok bawa dari makanan yang udah dikasih itu Pak ya? Masih baru. Masih baru. Saya tanya ini sendok baru dari mana? Katanya dari Arafah atau dari Mina itu. Ya itu lagi kembali keyakinan mereka bahwa ini mudah-mudahan ada barokahnya begitu. Padahal sekedar sendok loh ya. Betul. Dan sendok plastik lagi, nemu lagi gitu. Itu masih dibawa. Kalau kadang buah-buah atau makanan-makanan itu mereka mikirnya ini bisa buat oleh-oleh untuk keluarganya di rumah, untuk cucunya. Bagi saya itu sangat sangat menyedihkan itu ya. Kasihan banget ketika melihat nenek-nenek yang seperti itu demi untuk membawa oleh-oleh untuk keluarganya, untuk cucunya, mereka sampai harus sangat repot membawa barang-barang. Dan itu memang yang harus kita bantu merapikan. Karena kan kalau orang tidak biasa traveling itu kan tidak bisa packing di koper apa di tasnya dengan rapi ya. Akhirnya barang-barang berantakan. Ya. Termasuk yang menarik lagi kalau saya ya, kondisi di bandara ini, kita nggak ada tempat untuk makan. Betul Pak. Makan di sini nih Pak, nih contohnya teman-teman nih Pak. Iya, makan di beberapa tempat di bandara itu dilarang. Apalagi kalau masuk ke dalam
ini nggak boleh. Kita bisanya makan ya di luar. Nah, tempat yang nyaman untuk makan itu nggak ada, karena semuanya panas kalau di Jeddah. Satu-satunya tempat yang paling nyaman buat makan itu ya ini, Coaster. Oh iya, sebentar. Dari dulu ini orang nyebutnya Coaster Cafe, karena kita makan yang di sini, kita mau bikin kopi di sini, bikin teh di sini, bikin jus di sini, semuanya ada di sini. Tapi hanya beberapa jam aja ya, kita tidak bisa standby selama 24 jam penuh, karena kan parkiran ini kan hanya bisa 2 jam. Iya, betul. Dan mobil ini kan juga harus rolling. Kadang nanti untuk ngangkut teman-teman petugas, tapi kalau jam makan juga dipakai buat makan. Ini bis yang mobil coaster yang Monumental ini Pak ya. Monumental, multifungsi, dan ini yang paling berkesan sebenarnya. Teman-teman pasti merasakan ketidaknyamanan pada saat bertugas, makan harus di tempat begini. Iya. Tapi sebulan lagi ini satu tempat yang paling dirindukan. Betul Pak. Bahkan kalau berangkat bareng-bareng di Regu itu selalu berdoa di sini tuh Pak, sambil jalan. Sambil berdoa, jalan, luar biasa teman-teman itu, berdoa, baca Yasin. Yang awalnya nggak hafal, selama Jadi 76 hari itu jadi hafal. Betul. Itu salah satu barokahnya dari petugas haji. Setuju Pak itu Pak. Jadi hafal Yasin, jadi hafal sholawatan, yang biasanya tidak pernah sholawatan jadi sholawatan. Ya mudah-mudahan meskipun kita di sini dakar yang cukup keras itu ya. Betul. Tidak ada istirahatnya sama sekali sejak jamaah datang kloter pertama sampai nanti jamaah kloter terakhir pulang, kita baru bisa mengatakan kita selesai tugasnya. Jadi kayak ada lagunya tuh Pak, kau yang memulai, kau yang mengakhiri Pak ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Iya, lagunya Lagu siapa ya? Flori Pusolima Pak, kalau nggak salah. iya, lagunya Inka Kristi. Pak, yang jadi menarik lagi di sini juga kemarin di Dakar Bandar tuh banyak sekali teman-teman yang kena musibah ya Pak ya. Iya. Jadi kekerabatannya kita semakin akrab, solidaritas Iya. semakin bagus ketika kena musibah, bareng-bareng kita berdoa, dan sampai sekarang masih sangat kompak gitu Pak. Ya, alhamdulillah itu Mas, satu hal yang perlu disyukuri di balik musibah yang terjadi ya. Misalkan Mas Ferdi sendiri juga ini, Mas Ferdi ini sempat kehilangan orang tuanya pada saat bertugas, ibunya meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau sebagai anak tidak bisa memberikan penghormatan yang terakhir secara langsung, hadir fisik ketika ibunya meninggal, tapi beliau ikhlas. Mudah-mudahan menjadi amal jariah tersendiri buat Mas Ferdi dan orang tuanya serta keluarganya. Selain itu ada juga teman kita yang istrinya meninggal, dengan segala ketabahannya tetap komitmen menjalankan tugas sampai selesai. Ada 2 orang teman kita yang ibunya meninggal, Ayahnya meninggal juga Pak ya. bapaknya meninggal ada, kakeknya meninggal ada, neneknya meninggal ada, bahkan ada teman kita 1 orang yang meninggal di hotel. Ya. Itu juga ada 1 orang pada saat kedatangan di Jeddah itu, 1 orang meninggal dunia. Ya kita doakan bersama, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah dan min ahlil jannah. Amin, amin, Itu amin. juga menunjukkan kekompakan kita, komitmen kita untuk tetap bersama dalam suasana duka sekalipun. Kita setiap malam pada saat ada teman kita yang berduka itu, setiap malam kita berkumpul di kamarnya untuk berdoa bersama, utamanya mendoakan yang meninggal dan berikutnya juga mendoakan yang ditinggal supaya tetap ikhlas, dan kita semuanya komitmen untuk saling mendukung menjalankan tugas ini sampai tuntas. Baik Pak, terakhir Pak, apa kalimat pamungkas Bapak ketika nanti berpisah sama teman-teman? Apakah mungkin karena isunya akan ada Satgas Khusus Armusna, siapa tahu kita bisa dipanggil lagi Pak ya, amin. Ya, amin, Dan amin, yang pasti amin. ke depan meskipun nanti kita sudah berpisah tanggal 2, kita akan tetap berkomunikasi lewat dunia maya atau lewat WhatsApp. Apa yang bisa Bapak sampaikan teman-teman semua yang sudah bertugas selama 3 bulan kurang lebih Pak? Oke. Selama 76 hari sebetulnya ini kan kita sudah bukan orang lain lagi. Semua kita sudah menjadi satu keluarga bandara. Sampai kapanpun kita tetap terikat dalam ikatan emosional itu ya. Apalagi kita di tempat yang luar biasa panas dan keras, itu akan menjadi satu sebab yang membuat ikatan emosional kita itu lebih kuat. Satu kata buat saya untuk seluruh teman-teman yang nanti akan mengakhiri tugas kita di Arab Saudi, meskipun tugas berakhir, persaudaraan tetap tidak ada akhirnya. Insya Allah nanti siapapun orangnya,
tahun-tahun berikutnya ada banyak kesempatan untuk bisa bergabung lagi baik di bandara maupun di tempat tugas yang lain sebagai PPH Arab Saudi. Baik, Keren buat teman-teman kita tahun ini, solid untuk bandara. baik para konco, para sedulur, sahabat haji, teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan ini bermakna buat teman-teman. Dan ingat, Satgas Bandara atau petugas haji Dakar Bandara itu memang luar biasa di tengah kondisi seperti ini. Bahkan mobil ini akan menjadi kenangan, dan ke depan insya Allah suatu saat kita akan bertemu lagi ya Pak ya. Siap. Di momen, di Insya peristiwa Allah, sesuatu insya yang Allah. lain kita akan bertemu lagi. Terima kasih, tetap saksikan tayangan ini, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya, makasih.